أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Muta'ali. Al-Muta'ali adalah nama Allah yang ke-78. Al-Muta'ali artinya yang maha tinggi. Jadi Al-Muta'ali diartikan secara ringkas yang maha tinggi. Dialah yang tidak ada martabat yang melebihi martabatnya. Tidak ada pangkat yang melebihi pangkat atau kedudukan Allah. Dia sangat tinggi karena dia sangat berkuasa. Tidak ada sesuatu jua pun di alam ini yang terlepas dari kekuasaannya. Jadi Allah maha tinggi, martabat Allah tidak ada yang bisa melebihinya. Nah, karena Allah itu maha kuasa, tidak ada sesuatu jua pun di alam ini yang terlepas dari kekuasaannya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu sangat kuasa. Dia yang maha tinggi karena dia yang mencipta segala sesuatu. Nah, tidak ada sesuatu jua pun di alam ini yang terlepas daripada ciptaan Allah. Semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian berbuat. Nah, jadi Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita, gerak-gerik kita diciptakan oleh Allah juga. Nah, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa hamba diciptakan oleh Allah dan perbuatan hamba, gerak-gerik hamba diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Al-Quran tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat.
Nah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah mereka berpaham bahwa hamba diciptakan oleh Allah. Nah, tetapi perbuatan hamba, gerak-gerik hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri. Nah, ini paham Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba tadi sendiri. Nah, dahulu dikisahkan ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari. Nah, beliau ini dulunya seorang ulama besar yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau hidup di tahun 1144 Masehi. Nah, tetapi karena Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari ini beliau sering menggunakan akalnya, beliau sering menelaah membaca kitab-kitab yang berpaham Mu'tazilah. Nah, sehingga Syekh Zamakhsyari ini beliau tersirat dalam kelompok Mu'tazilah. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri. Nah, pada suatu hari Syekh Zamakhsyari ini, nah, beliau melamar seorang perempuan. Nah, kebetulan abah perempuan yang dilamar tadi seorang ulama besar yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ujar yang abah tadi, "Ikam melamar anakku, nah sedangkan ikam berpaham Mu'tazilah. Nah, keluarga kami berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lamaran ikam ini aku musyawarahkan dahulu lawan keluargaku," ujar si abah tadi. Nah, ringkas cerita, lalu dikumpul keluarga tadi. Lalu ujar nang abah bini-bini tadi, "Itu Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari nah melamar anakku. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Syekh Zamakhsyari tadi beliau berpaham Mu'tazilah. Nah, apakah kita terima lamarannya dengan syarat beliau tobat kembali kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita tolak lamarannya, atau kita terima lamarannya tanpa syarat?" Nah, walhasil lalu akhir musyawarah tadi, nah ujar nang anak, "Wahai abah, nah kita terima aja lamaran Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari itu tanpa syarat apapun." Nah, kemudian diterima lamarannya. Nah, kemudian nikah. Nah, kemudian begitu malam pertama Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari ini ingin menggauli bininya. Malam pertama, nah hendak menggauli bininya. Lalu ujar yang bini, "Ulun hakun digauli oleh pian. Cuman syaratnya pian menggauli ulun malam ini 70 kali." Umah ajar Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari, 70 kali semalaman kada sanggup aku. Lalu ujar yang bini, "Maka pian memandahkan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba sendiri. Nah, perbuatan pian seorang yang menciptakan. Nah, jadi ulun hakun digauli pian malam ini syaratnya 70 kali." Nah, akhir dialog tadi apa? Akhir dialog laki bini tadi. Nah, akhirnya Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari beliau tobat, beliau kembali kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jakanya memang bujur perbuatan hamba itu hamba seorang yang maulah hendak berapa kali kah kawat harus. Nah, ini kada kawa. Nah, ini membuktikan bahwa kekuatan dan daya hamba itu kada memberi bekas. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berhubungan dengan nama ini Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al." Artinya dia yang mengetahui yang gaib dan nyata, yang maha besar lagi maha tinggi.
Martabat Allah tidak ada yang melebihi oleh siapapun. Begitu juga hukum Allah lebih tinggi daripada hukum siapapun, dan larangan Allah lebih tinggi dari larangan siapapun. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah demi perintah makhluk, karena perintah Allah lebih tinggi daripada perintah makhluk. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, bahwa ia mempunyai keinginan yang tinggi. Keinginan yang tinggi itu yaitu ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah. Jadi buah keimanan kepada nama Allah Al-Muta'ali. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, bahwa ia mempunyai keinginan yang tinggi. Keinginan yang tinggi itu yaitu ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah. Apabila ada keinginan dalam hati untuk ma'rifat kepada Allah, nah, apabila beribadah, ibadahnya adalah sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti sudah mendapatkan buah keimanan kepada nama Allah Al-Muta'ali, karena sudah mempunyai keinginan yang tinggi. Orang yang mengharap surga atau takut neraka dalam beribadah, ia masih mempunyai keinginan yang rendah. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, barang siapa yang tidak ma'rifat kepada Allah di dunia, ia tidak akan bisa melihat Allah di akhirat sekalipun ia masuk surga. Sekalipun masuk surga. Tiap orang yang di dalam dunia, kita tinggal di situ. Wa kullu man fid dunya di Ihya. Nah, tiap orang yang di dalam dunia tidak sempat merasakan lezatnya ma'rifat kepada Allah, maka di akhirat nanti tidak akan merasakan lezatnya memandang zat Allah. Jadi yang bisa memandang zat Allah di surga itu hanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah di dalam dunia. Jadi tiap orang yang di dalam dunia tidak sempat merasakan lezatnya ma'rifat kepada Allah, maka di akhirat nanti tidak akan merasakan lezatnya memandang zat Allah. Yang paling diinginkan orang surga yaitu melihat zat Allah. Sekalipun mereka sudah berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan Allah, namun apabila Allah bertajalli dan mereka melihat Allah, maka semua kenikmatan itu akan hilang, karena mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila selama ini di dalam hati belum ada cita-cita atau kehendak untuk ma'rifat kepada Allah, nah maka mulai sekarang kita masukkan ke dalam hati keinginan itu, bahwa sebelum mati keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah terlebih dahulu. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Aidarusil Akbar mengatakan bahwasanya orang-orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, ia harus menjalani dan menerapkan dalam dirinya 10 macam makam atau kedudukan. Jadi orang yang hendak ma'rifat kepada Allah mesti melalui 10 macam tahapan ini. Apabila 10 macam tidak ia jalani, ia tidak akan dapat ma'rifat kepada Allah. Nah, apabila 10 macam ini tidak ia jalani, ia tidak akan dapat ma'rifat kepada Allah. Nah, ini teori ma'rifat yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Aidarus. Tak salah tulis
Di sini kan al-haddad. Nah, ini teori ma'rifat yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Aidarus. Apabila kita hendak ma'rifat kepada Allah, kita mesti melangkahkan kaki atau menaiki satu persatu makam-makam yang mesti dilalui. Kayak orang hendak ke pasar, pasti berjalan ke pasar. Orang yang hendak ma'rifat mesti melalui tahapan-tahapan yang 10 ini. Amun hendak ma'rifat tapi kadang menjalani jalannya itu angan-angan ngarannya. Nah, makam-makam tersebut yaitu yang pertama tobat. Ibadah yang tidak dimulai dengan tobat seperti membangun sebuah bangunan di atas laut. Tobat adalah pondasi ibadah. Makanya jika mau salat kita disuruh berwudu terlebih dahulu, karena wudu adalah merupakan tobat atau sebagai pembersih. Nah, semua hal yang dilarang Allah harus tobat, baik dari riba, berkata-kata yang haram, makan minum, dan pakaian yang haram dan lainnya. Nah, tobat dari semua itu adalah modal utama bagi orang yang hendak mengenal Allah. Jadi orang yang hendak ma'rifat kepada Allah itu makam kedudukan yang pertama yang mesti dilalui adalah tobat dari semua dosa. Orang yang benar-benar tobat kepada Allah akan diberikan Allah hadiah, yaitu kecintaan Allah, mahabbatullah. Orang yang bujur-bujur tobat kepada Allah akan mendapatkan hadiah, yaitu mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Allah cinta tawannya. At-taib habibullah. Orang yang benar-benar tobat itu kekasih Allah. Nah, jika Allah mencintai kita, apapun ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Apapun pemberian dari orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, pasti kita terima. Sekalipun kita kehendak misalnya, tapi karena yang memberi ini orang yang kita cintai, pasti kita terima. Nah, Allah seperti itu juga. Jadi orang yang benar-benar tobat kepada Allah akan diberikan Allah hadiah, yaitu kecintaan Allah. Jika Allah mencintai kita, apapun ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Namun apabila kita melakukan ibadah tanpa didahului tobat, setelah melakukan dosa, seperti setelah menggibah kita sembahyang misalnya, maka sembahyang kita tidak akan diterima karena datang dari orang yang dibencinya. Nah, manusia tidak terlepas dari dosa, baik disengaja atau tidak disengaja. Nah, tetapi ada tobat. Kita lakukan tobat pagi dan sore sehingga diri kita tidak terkait dengan dosa satu jua pun. Ibadah kita sekalipun pas-pasan atau sedikit, tetapi kalau kita dicintai Allah, maka ibadah itu akan menjadi besar nilainya. Tetapi berapapun banyaknya ibadah, jika tidak diawali dengan tobat, tidak ada artinya. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang dibenci oleh Allah akan diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, wara'. Wara' artinya berhati-hati dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam berkata-kata, berpakaian, memandang, mendengar, makan, minum, ataupun bergaul, sehingga apa-apa yang belum jelas halal haramnya atau boleh tidaknya mesti ditinggalkan. Jadi yang kedua, wara'. Tanyakan terlebih dahulu dalam hati tentang boleh atau tidaknya makan ini,
boleh tidaknya mengucapkan itu. Nah, jika hati ragu, orang wara pasti meninggalkan. Itulah wara. Nah, apabila kita bisa wara, Allah akan memberikan hadiah, yaitu asyauq atau rindu kepada Allah. Nah, orang yang rindu kepada Allah tidak takut mati. Jadi kalau kita bisa istiqamah wara tadi, menjaga diri dari hal-hal yang kada jelas halal haramnya, nah kita tinggalkan itu, maka akan diberikan hadiah oleh Allah, kita rindu kepada Allah. Nah, orang yang rindu kepada Allah kada takutan lagi mati. Nah, kemudian yang ketiga zuhud, yaitu tidak mencintai dunia. Dan arti dunia yaitu sesuatu yang melalaikan kita daripada zikrullah. Sebab dunia yang ada pada kita ada yang membawa kepada ibadah, nah ini yang boleh disayang, dan ada lagi yang membuat lalai dari mengingat Allah, yang sering membawa kepada maksiat. Nah, ini yang mesti dijauhkan. Apabila kita mampu menerapkan zuhud dalam hati, Allah akan memberikan kepada kita khusyu'ul qalbi atau khusyuk hati dalam beribadah, dan khusyuk hati dalam berzikir kepada Allah. Jadi zuhud ini artinya meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita daripada zikrullah, sesuatu yang membuat kita maksiat kepada Allah, itu dunia artinya. Nah, kita tinggalkan itu. Bila kita mampu meninggalkan itu, nah Allah akan memberikan kita khusyuk. Orang yang mumpun dunia, ibadahnya, salat dan zikirnya kepada Allah tidak akan khusyuk. Nah, karena khusyuk hanya diberikan kepada orang yang zuhud itu. Jadi hendak sembahyang khusyuk, kita praktik sembahyang khusyuk kada kawa, amun hati kita masih belum zuhud. Karena khusyuk itu diberikan Allah kepada orang yang zuhud. Nah, kemudian yang keempat sabar. Nah, sabar yaitu mampu tidak mencurahkan isi hati kecuali kepada Allah, baik dalam menghadapi cobaan yang langsung datang dari Allah seperti sakit, ataupun sesuatu yang datang dari orang lain seperti fitnah atau gangguan tetangga. Nah, apabila seseorang sudah mantap dalam kesabaran, maka Allah akan memberikan orang itu hadiah berupa al-unsu billah atau jinak kepada Allah. Nah, ia akan senang berzikir kepada Allah. Orang yang sudah jinak dengan Allah, apapun yang dia terima daripada Allah, ia kadang akan mengadu kepada makhluk. Nah, kemudian yang kelima fakir. Nah, pengertian fakir di sini yaitu berhajat hanya kepada Allah, atau menggantungkan pengharapan hanya kepada Allah, baik dalam urusan rizki, kesehatan, dan lainnya. Jadi tahapan yang kelima yang mesti dilalui oleh orang yang ingin ma'rifat kepada Allah, fakir. Fakir ini selalu berhajat hanya kepada Allah atau menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Jika kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita yang demikian, Allah akan memberi kita al-qurbu atau kedekatan dengan Allah. Nah, seperti bayi, seperti kanak-kanak yang umur 1 tahun, umur 2 tahun. Nah, selalu berharap kepada mamanya. Sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit mama. Nah, mamanya ini tahu bahwa ini anak kada kawa lepas dari nang mama, lalu nang mama kada meninggalkan, kada jauh.
Nah, kita kayak itu juga. Apabila kita selalu berhajat hanya kepada Allah, selalu Allah yang kita harapkan, Allah tidak akan meninggalkan kita. Nah, kemudian yang keenam, syukur. Menerapkan syukur dalam kehidupan, yaitu menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah hanya untuk sesuatu yang dibolehkan. Menggunakan nikmat yang diberikan Allah di jalan taat kepada Allah itu syukur. Tidak ada satu nikmat pun yang sampai kepada kita dipergunakan untuk maksiat, baik berupa kesehatan, pendengaran, penglihatan, keuangan atau lainnya. Bila kesehatan, pendengaran, penglihatan kita, duit kita gunakan untuk taat kepada Allah, itu syukur namanya. Orang yang benar-benar syukur kepada Allah, ia akan diberi haya atau rasa malu, yaitu malu kepada Allah, malu untuk melakukan hal-hal yang melanggar larangan Allah, malu meninggalkan perintah Allah, dan malu melakukan hal-hal yang kurang pantas. Itu hadiahnya. Jadi orang yang bujur, yang selalu syukur lawan Allah, dan diberi Allah haya, supan melakukan maksiat, nah supan meninggalkan perintah Allah, nah itu hadiahnya. Nah, kemudian yang ketujuh dan kedelapan, khauf dan raja. Khauf artinya takut kepada Allah, sedangkan raja yaitu mengharap kepada Allah. Dua makam ini dalam keadaan normal harus seimbang antara takut lawan harap. Namun dalam keadaan tertentu terkadang harus banyak khauf daripada raja. Nah, seperti ketika ingin melakukan maksiat, maka khauf takut kepada Allah yang lebih ditekankan. Jangan raja di situ. Jangan yang diingat Allah Maha Pengampun, jangan tegawi maksiat kaina. Atau ketika sakit, maka raja mengharap kepada Allah yang lebih ditingkatkan, sangat mengharapkan ampunan juga rahmat Allah. Nah, orang yang bisa menerapkan khauf, ia akan diberikan Allah as-sukru, atau semacam mabuk kepada Allah. Hatinya menjadi tipis apabila membaca ayat-ayat Allah yang menceritakan neraka dan siksa-siksa, ia mudah menangis. Sedangkan orang yang bisa menerapkan sifat raja dalam dirinya, maka Allah akan memberikannya al-wuslah atau hubungan dengan Allah. Artinya kadang-kadang berpisah dengan Allah. Nah, kemudian yang kesembilan, tawakal. Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah, berserah dalam segala urusan di dunia ini semata-mata hanya kepada Allah. Jika kita sudah benar-benar dalam pandangan Allah menjadi orang yang bertawakal, nah kita akan diberikan Allah panah atau tidak melihat sesuatu selain Allah. Nah, ma'rifat sudah. Apapun yang dia lihat, kejadian apapun yang dia lihat, inya melihat, kadang melihat sesuatu yang dilihatnya adalah Allah. Allah yang menghendaki ini, Allah yang menciptakan ini. Sesuatu itu ada karena diadakan Allah, itu yang dilihatnya. Nah, kemudian yang ke-10, ridha. Ridha terhadap ketentuan Allah, ridha terhadap pembagian Allah, dan ridha dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Nah, semuanya ia terima dengan lapang dada, tiada pernah sakit hati. Orang yang dapat menerapkan sifat ridha dalam kehidupannya, selain hidupnya menjadi tenang, ia akan diberi Allah maqam baqa, yaitu melihat sesuatu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, ia akan mempunyai keinginan yang tinggi, yaitu ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, buah keimanan dengan nama Allah Al-Muta'ali, dan jadilah ia di sisi Allah punya martabat yang tinggi. Ini buah yang kedua, punya martabat yang tinggi di sisi Allah. Martabat yang tinggi itu yaitu jadilah ia sebagai orang yang saleh dan menjadi sebab bagi salehnya orang-orang yang di sekitarnya, baik muridnya, anaknya, istrinya, serta teman-temannya. Nah, jadi supaya kita supaya kita punya martabat yang tinggi di sisi Allah, nah kita mesti menjadi orang yang saleh dan kita menjadi sebab bagi salehnya orang-orang yang di sekitar kita, baik murid kita, anak kita, istri kita. Nah, kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Barr. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan bil umr wa syahadatan bil jism wa sa'adatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amadan من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.